Di sini teman kita ini dicairin 12 aplikasi, dijebak, dijerat, gak usah dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bang RG. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu setia menantikan updatean terbaru dari channel RG Official. Tanpa dukungan teman-teman semua maka channel ini tidak ada apa-apanya. Saya sangat berterima kasih. Saya selalu mendoakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, ya, dan selalu berpikir positif, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi semua permasalahan mengenai khususnya pinjaman online, ya. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ingin bantuannya, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, hidupkan notifikasinya agar tidak ketinggalan apapun updatean terbaru mengenai masalah pinjaman online, ya. Di sini saya ingin membahas aplikasi yang lagi ramai dibahas, ya, yang lagi banyak korbannya, yang lagi banyak dicairin secara otomatis, dan juga ada pembayaran yang tidak terproses. Jadi di dalamnya aplikasi ini banyak memuat jebakan, ya. Jadi sehingga semua korban-korban itu pada kebingungan, ya. Sebenarnya aplikasi ini sistemnya seperti apa, ya. Ini aplikasi kredit eksklusif. Jadi bagi teman-teman yang sudah terjerat di aplikasi ini, silakan tinggalkan komentar. Dari daerah mana, bagaimana kronologis kejadiannya, biar teman-teman yang lain juga tahu bagaimana pengalaman kalian, ya, agar tidak ada lagi yang terjebak dalam aplikasi ini. Bisa teman-teman lihat di layar, ya, aplikasi kredit eksklusif dana cair. Ada beberapa teman-teman kita yang dicairin oleh aplikasi ini, ya. Kronologisnya ya biasa, seperti aplikasi yang sudah saya bahas yang lalu, Dompet Excellent, pengisian data tanpa mengajukan tiba-tiba terkirim ke nomor rekening, ya. Begitu juga aplikasi yang ini, ya, dari PT Kredit Eksklusif Indonesia. Sini coba kita lihat tentang aplikasinya. Di sini banyak memuat jebakan, ya, tentang aplikasi ini. Kredit eksklusif permudah pinjaman online, membuat hidup Anda lebih mudah. Contoh perhitungan informasi produk pinjaman, jangka waktu produk pinjaman yang dipilih 150 hari, ya, atau 5 bulan. Jumlah nominal pengajuan produk pinjaman ada 5 juta. Suku bunga harian 0,05%, biaya tersembunyi 0. Bunga pinjaman per bulan 5 juta, ya, 0,05%. Nah, di sini ada dijelaskan tenornya 91 hingga 180 hari, ya. Ini penuh jebakan, tidak sesuai tampilan awal, ya, yang menjanjikan pinjaman 5 juta dengan tenor 91 hari atau 92 hari, biasanya tiba-tiba setelah cair ke rekening hanya 1 juta lebih, ya, dan langsung dipotong biaya administrasi. Ketika gagal bayar 1 hari saja itu sudah ratusan ribuan, bahkan ada yang 170 ribu per hari, ya. Denda tidak ada batasan, ya, selagi kita belum bayar, jadi ya berjalan terus, tidak ada batasan. Beda dengan pinjaman OJK, ya. Pinjaman OJK hanya 100% dendanya, sama besar dengan pinjaman pokok, tetapi ini tidak ada batasan denda. Ini banyak memuat penipuan, jangan dipercaya, ya, keterangan yang di sini, ya. Semua aplikasi ilegal dengan cara ini untuk mengelabui masyarakat. Ketika kita mengisi data, itu kebanyakan dicairkan hingga, ya, ada yang 12 aplikasi, ya. Paling dikit itu ya 3 aplikasi. Itu jika datanya bagus. Ini yang terjadi kepada teman-teman yang menghubungi saya. Bang, kok tiba-tiba saya dicairin otomatis? Saya cuma mengajukan 1 aplikasi, tiba-tiba ya dicairkan lagi yang aplikasi di dalamnya. Mungkin jika teman-teman yang menggunakan data pack itu lebih aman, ya, karena mereka senjatanya hanya menghubungi daftar kontak. Jadi seringkali saya jelaskan resiko terbesar dari pinjol ilegal menghubungi daftar kontak kita, ya, memalukan kita ke daftar kontak yang berupa fitnah, ya, teror, intimidasi, ya, kata-kata kasar, tidak manusiawi, itu pasti terjadi di pinjol ilegal 99%, ya. Nah, di sini teman kita ini dicairin 12 aplikasi di sini, ya, Dompet Aman, Pinjaman Vanguard, dan Sumber Modal. Ini sebelumnya sudah dibayar, sudah dilunasi, ya. Oleh karena itu seringkali saya jelaskan pinjol ilegal nggak usah dibayar, malah nanti akan memperdalam masalah. Karena mereka selalu mencairkan ketika kita membayar. Mereka menganggap kita mampu, sehingga mereka terus memberikan limit tanpa kita klik ajukan, mereka langsung mengirim ke rekening, ya. Jadi nggak selesai-selesai,
jika kita bayar. Lebih baik uangnya disedekahkan entah kemana ya, dengan niat ingin membayar pinjol tersebut ya. Ini salah mereka sendiri, mengapa mencairkan secara otomatis, padahal kita ingin menyelesaikan ya, niatnya ingin membayar, ingin melupakan pinjaman online, benar-benar terlepas ya. Ini tidak sesuai yang diharapkan, tiba-tiba dicairkan lagi ya. Jadi untuk masalah penagihan dari DC pinjol ilegal, jangan digubris, jangan ditanggapin ya. Jika ada gagal bayar di aplikasi kredit eksklusif atau dijebak, dijerat, gak usah dibayar ya. Saya nggak akan bayar kalau saya, itu tergantung dari teman-teman semua. Yang penting teman-teman sudah paham konsekuensinya bagaimana jika teman-teman membayar ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Kembali lagi kepada pribadi teman-teman sendiri ya. Kalau saya tidak akan saya bayar. Blok saja nomor DC-nya jika dijebak. Bila perlu ganti nomor handphone ya. Setelah itu terakhir klarifikasi ke daftar kontak. Terserah bentuknya seperti apa, yang penting mudah dimengerti. Mohon maaf ya, saya informasikan bahwa data saya disalahgunakan. Saya dijebak di salah satu penyedia layanan pinjaman online yang mengataskan nama saya ya. Tolong jangan ditanggapin, tolong jangan direspon, tolong diblokir saja nomornya. Karena kejadian ini saya akan laporkan ke pihak yang berwajib ya. Jadi seperti itu, harus kita klarifikasi mau tidak mau. Untuk masalah DC lapangan itu tidak ada ya, tidak akan berani DC pinjol ilegal mengunjungi debiturnya. Karena mereka sudah ya, memang mereka sebagai buronan pemerintah, khususnya Satgas Waspada Investasi. Jadi nggak perlu takut ya ketika mereka ada mengirim yang ingin mengunjungi kita, jangan takut. Silakan kunjungi, saya tunggu, seperti itu saja ya. Apalagi masuk selik itu nggak ada. OJK hanya menerima informasi-informasi debitur dari penyedia layanan pinjaman online atau perusahaan pembiayaan seperti bank ataupun yang lainnya, itu yang resmi saja, yang legal, yang berizin ya. Jadi tidak akan masuk selik OJK. Di sini ada 5 perizinan ya, seperti lokasi, kamera, kontak, ponsel, ruang memori ya. Jadi sudah pasti semuanya disadap ya. Ini yang seperti ini, ruang memori ini sudah pasti foto, video ya. Terus ponsel, panggilan keluar, panggilan masuk ya. Jadi mereka bisa melihatnya. Oleh karena itu ketika kita gagal bayar, mereka terlebih dahulu melihat panggilan keluar dan panggilan masuk ya. Mereka beranggapan berarti itu orang terdekat kita. Maka dari itu mereka terlebih dahulu menghubungi atau menteror dari panggilan masuk atau panggilan keluar ya. Kontak, semua data kontak diambil mereka ya, seperti kamera juga, dan lokasi mereka mengetahui di mana keberadaan handphone kita ya, lokasi kita, email kita. Nah, jadi untuk penghapusan data itu tidak ada. Mereka sudah menduplikasi data dari awal di sistem mereka. Ketika kita mendownload aplikasi, kita mengizinkan akses lokasi, kamera, kontak, ponsel, ruang memori, itu sudah otomatis mereka menyadapnya, menduplikasinya, menyalinnya ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya informasikan di aplikasi kredit eksklusif ya. Aplikasi yang menjebak, menjerat banyak teman-teman kita yang lagi rame ya pembahasannya, masalah kredit eksklusif, yang gagal bayar, yang dijebak, yang sudah membayar tetapi tidak diproses. Saya ulangi lagi, resiko terbesar, resiko terburuk adalah daftar kontak kita dihubungi, diteror, kontak darurat juga ya. Jadi segera klarifikasi ke kontak darurat, ganti nomor ya, dan daftar kontaknya diklarifikasi, jangan ditanggapi. Maka dengan cara ini ya, DC tersebut tidak terlalu menghubungi lagi ya. Dengan perlahan ya, seiringnya waktu mereka akan hilang sendiri. Mengganti nama lagi, mengganti sampul lagi ya, kerjanya seperti itu saja. Dengan semakin banyak masyarakat Indonesia gagal bayar di pinjol ilegal, maka dengan itu pinjol tersebut akan musnah sendiri ya, akan bangkrut sendiri. Apalagi se-Indonesia ya kompak ya, tidak akan membayar pinjol ilegal, mereka bangkrut sendiri. Itu jalan satu-satunya untuk memberantas pinjol ilegal. Itu saja yang saya informasikan. Jika teman-teman yang ingin bergabung di grup, sudah saya sediakan di bawah deskripsi video di bawah ini. Silakan hubungi admin, dan sabar, admin akan respon karena banyak juga teman-teman yang masuk di dalam grup. Terima kasih yang sudah menyimak. Saya undur diri, Bang RG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.